setuju juga nggak apa-apa, yang penting sudah saya sampaikan. Ya Allah tabarakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah tabarakallah. Ada seorang anak muda namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rum. Rum itu sekarang Romawi. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Bimawi, orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rum ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad SAW. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah. Silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustadz, dunia ini udah rusak Pak Ustadz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi, udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan, bukitnya indah. Memandang ke kiri, lautan Masya Allah tabarakallah. Memandang ke depan, jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam, muncul komen-komen di YouTube. Bima tidak aman. Kenapa? Polis bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi? Satpol PP kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot, dia nggak peduli. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri. Sukses-sukses semuanya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa momen hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima. Hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan, betul? Dia punya sultan, betul? Tapi dia cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ustadz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, ngeliat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustadz. Izin Bu, boleh diambil fotonya? Boleh. Ada fotonya dia. Mau dibawa pulang nanti ke Riau, cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima. Dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno. Dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil bin goblok. Dia tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Paham. Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat. Persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang, Ustaz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat, kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, luntang, pukang, tunggang langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah sendiri. Salah sendiri. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan Ustadz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah? Orangnya. Orangnya sudah kesetanan. Setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan. Namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay. Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini, hari Kamis, kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak mau berselawat. Maka kita berselawat, sallallahu ala Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini, hari Kamis,
kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak mau berselawat. Maka kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lalu kemudian pada saat pertemuan itu ditanyakan oleh kepala sidangnya, siapa di antara kalian yang punya ide yang bagus, yang cerdas, yang efektif untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang satu angkat tangan. Saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana kalau dia kita buang di tempat yang jauh supaya kita aman di sini, mau mabuk, mau menyembah berhala, mau berzina sesuka hati kita, supaya tidak ada yang mengganggu kita. Kita buang dia ke tempat yang jauh. Kata ketua sidangnya, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dia kita buang di tempat yang jauh, nanti di sana dia punya pengikut, dia orangnya punya aura karismatik, dia orangnya karismatik kepemimpinan, nanti di sana dia punya rakyat, nanti di sana dia punya pengikut. Tiba-tiba pengikutnya datang ke Makkah, mati kita semua dia bunuh. Usul yang pertama ditolak. Ada yang punya ide lain? Angkat tangan lagi. Jadi ternyata orang kafir musyrik jahiliyah yang katanya jahiliyah bodoh itu bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musyawarah, berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ada ide yang kedua. Ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan dia di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering, panas. Bapak Ibu tahu bagaimana panasnya kota Makkah Al-Mukarramah. Bima ini termasuk panas atau dingin? Panas. Tapi perasaan saya dingin. Panas dingin, Pak Ustaz. Ada yang bilang panas dingin, Pak Ustaz. Iya, Itu berarti demam. Demam berdarah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal swallow, sendal jepit di atas gurun pasir Makkah, langsung gulung jadi martabak. Saking panasnya. Jadi mereka katakan, bagaimana kalau dia kita ikat, masukkan ke keranjang, paku, jangan kasih makan, jangan kasih minum, kering sampai mati. Kata ketua sidang, saya juga nggak setuju. Kenapa? Karena dia punya pengikut di samping-samping kota Makkah ini banyak follower, viewer, dan subscribernya. Kalau sampai kita siksa dia di samping Ka'bah, nanti mereka akan bergejolak, akan terjadi revolusi, hancur kota Makkah. Lalu kemudian ada yang punya usul lagi, ada yang ketiga punya usul. Apa pendapat kamu? Mudah saja, nggak usah kita antar dia di tempat yang jauh, buang-buang energi. Nggak usah kita ikat dia di dekat, capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya, membawa pedang paling panjang, paling tajam, sekali cincang kepalanya putus, mati, selesai. Bagus juga ide ini. Bapak Ibu setuju? Enggak. Saya mancing aja sudah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ketua sidang dia tidak setuju. Kenapa? Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia adalah anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari para nabi dan dia adalah suku termulia orang Quraisy. Kalau sampai dia mati terbunuh,
Makkah akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut balas. Akhirnya sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu.